Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Pagi-pagi ngopi ya, sedap. Kopinya ini apa nih? Saya lupa nih. Ini dari Ulung We. Mana? Oh, ini dia ada. Nah, kopinya ini. Tapi ini bungkusan yang beda nih yang belum dibuka. Yang ini ya. Arabica Bajawa. Wah, ini berarti Flores Bajawa. Asik, salah satu kesukaan saya. Dari Maria. Thank you. Saya mau bahas soal komitmen, multitasking, komitmen, dan apalagi ya, pokoknya komitmen dulu ya. Ada dua topik sih sebenarnya bisa dibahas terpisah, tapi saya mau fokus kepada multitaskingnya, tapi kita mulai dengan komitmen dulu ya. Jadi ini saya punya banyak hal-hal yang saya kerjakan ya. Jadi saya itu orang yang multitasking, tapi saya committed juga terhadap tas-tas yang diberikan kepada saya. Contohnya ya, saya banyak yang mengikuti saya itu hanya di dalam satu aspek atau satu sisi dari kehidupan saya. Misalnya ada yang tahu saya hanya soal dosen, ada yang tahu saya soal pakar IT, security, ada yang tahu saya pakar AI, ada yang tahu saya di dunia startup, ada yang tahu saya di dunia main band, ada yang tahu saya di dunia futsal. Jadi dunia beda-beda dan itu nggak nyambung. Orang yang main futsal misalnya nggak tahu kalau saya, banyak yang mungkin tidak tahu kalau saya itu di startup. Demikian pula yang di dunia pendidikan, dosen, pendidikan mahasiswa, nggak banyak yang tahu bahwa saya itu sebenarnya committed main futsal atau main band. Main band tuh. Nah, sebagai contoh ya, kalau hal-hal seperti itu berarti harus punya kemampuan membagi waktu, ya, membagi waktu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, itulah topik berikutnya. Jadi committed ya. Saya melihat banyak orang yang tidak committed gitu ya. Kadang hadir, kadang enggak, kadang hadir, kadang enggak. Jadi gimana kita bisa mempercayakan kepada orang yang tidak punya komitmen. Contoh nih, kalau kita main bola, misalnya ada kipernya nggak datang. Gawang gimana kebobolan gitu ya. Hancur-hancuran gitu ya, jadi susah ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi komitmen itu penting. Itu dalam semua kegiatan yang bersifat grup apalagi ya, karena kita harus saling mengandalkan satu sama yang lain. Nah, untuk committed itu kan saya multitasking ya. Kok bisa multitasking? Nah, ini ada banyak hal ya. Satu, kemampuan membagi waktu, dan dua, kepercayaan ya kepada banyak hal. Banyak orang yang akar masalahnya itu tidak dapat membagi waktu dan merasa bahwa wah, saya harus sekolah, saya harus kuliah, saya harus bekerja, saya harus ini. Sama juga, saya juga demikian ya. Kapan saya belajarnya coba? Kalau saya ngomong gini kan saya harus belajar, harus baca buku, harus ngoprek segala macam ya. Ngoprek tuh ngoprek teknis, codingan, nyobain program, pelajaran bahasa baru, baca paper. Kalau lagu juga sama, ngeliat chord segala macam, membuat chord dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara soal multitasking. Jadi itu multitasking. Kok bisa ngatur waktu sehingga multitasking? Kebanyakan orang tidak bisa melakukan multitasking. Dia hanya bisa fokus pada satu hal. Ya mungkin banyak orang yang bilang, wah nggak mungkin lah multitasking itu jelek. Ya emang jelek. Tapi itu sesuatu yang harus dilakukan, gitu ya. Nggak bisa kita fokus hanya satu aja. Nah, ini masalahnya adalah kita tidak diajarkan melakukan multitasking. Apakah multitasking itu jelek dibandingkan single task? Ya mungkin ya, kalau single tasknya bisa dikerjakan dengan cepat. Misalnya Anda harus nulis laporan, terus Anda harus main band. Mana yang harus didulukan? Ya dua-duanya. Masalahnya gini, nulis laporan kalau Anda nggak biasa 6 jam. Kalau Anda menulis laporannya hebat, jagoan, 3 jam. 3 jam lagi bisa main band. Gitu maksudnya. Jadi banyak orang yang nanggung gitu ya, nanggung. Misalnya tadi membuat laporan 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena 1 jam 2 jamnya itu utak-utak nggak jelas ya, nggak jelas. You don't know what you're doing gitu ya.
Makanya harus jadi jagoan nulis laporan. Main bandnya juga gitu, harus jeng 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 oke gitu ya. Nah sama multitasking ya, jadi multitask. Nah kita harus belajar melakukan multitasking. Ya mungkin tidak banyak tasking ya, multitasking dalam artian 10 task yang harus kerjakan barengan, bukan ya. Mungkin hanya 2, 3 ya, kita context switching. Multitasking itu kita ngerjain task 1, terus di tengah-tengah kita bisa berhenti dulu, kita switch ke task 2 karena task 2 itu dibutuhkan ya. Terus balik lagi ke task 1 lagi ya, tugas 1 lagi, balik lagi ke 2 lagi. Oh ada baru lagi, ketiga, balik lagi ke 1, ketiga, kedua. Nah multitasking itu sebetulnya dalam satu saat kita hanya bisa mengerjakan 1 ya. Tetapi karena pindah-pindah gitu, jadi kalau dalam satu satuan waktu misalnya 1 jam ya, ngerjain ini 15 menit, yang ini 20 menit, yang ini 15 menit lagi. Jadi kelihatannya seperti multitasking dalam satu konteks 1 jam gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dalam konteks yang real time-nya mah satu. Jadi ada 1 task karena CPU-nya 1. 1 switch 1. Jadi sebenarnya bukan multitask ya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sebutnya multitasking aja. Nah, bagaimana untuk pindah dari satu topik atau satu task ke task yang lain? Nah, seringkali ini yang susahnya itu adalah melakukan yang kita sebut context switching. Berubah konteks switching. Misalnya tadi, saya nulis laporan tentang kuliah ya. Kuliahnya saya tentang cyber security misalnya, tek. Ada yang harus ngeband, oh iya ya saya harus membuat chord. Jadi saya konteks switching berubah ya. Jadi musik, misalnya musik. Lihat dokumen, kemudian saya pasangin chordnya, saya pasangin liriknya, segala macam itu kan gitu ya. Atau saya nyobain di gitar, enggak benar nih liriknya. Apa chordnya? Oke, posisinya enggak pas. Oh, chordnya salah. Oke. Berarti kan saya switchingnya ke musik. Terus abis itu ini oke, udah beres nih ya. Oh berarti udah cukup. Nah good enough itu saya selesaikan, berhenti. Oh iya, nanti kalau manggung saya udah bisa dengan ini. Meskipun itu tulisannya atau ini chordnya tidak perfect, tapi saya udah tahu bahwa oke, dengan guideline seperti ini saya oke. Nah balik lagi konteks satunya lagi. Switching ke konteks yang tadi cyber security lagi. Jadi dalam kepala kita nih pindah-pindah ya. Nah itu susah memang. Namanya juga harus belajar. Makanya harus belajar ya, susah. Kalau dulu saya tulis di kertas atau notas. Saya banyak ini ya, notas buku yang isinya tuh macam-macam ya. Kayak gini. Apa nih? Misalnya apa nih? Sindikat makroekonomi. Jadi saya kayak gini ya. Jadi kalau kita bicara oh iya tentang makroekonomi ya, ini di Sindikat PAU gitu ya. Konteks switching saya pindah tentang kita bicarakan tentang makroekonomi. Apa nih? Dan seterusnya. Jadi kan saya lupa lagi. Tadi ya. Memang kita lupa konteks switchingnya apa. Minggu lalu kita ngomongin apa? Oh ngomongin makroekonomi gitu ya. Oh iya maka kita switch ke konteks ini. Oh gampang. Jadi saya tulisnya itu tidak untuk tulisan contekan ujian, bukan. Ini tuh hanya untuk mengingatkan kembali kita ya akan sesuatu. Cek, ini kemarin Isnet bahas apa? Krisis ukhuwah. Krisis ukhuwah apa sih ya? Nah, konteks switchingnya. Oh iya. Ada lagi apa? Urusan dengan blockchain, Tezos ini. Ada mana nih? Apalagi ya? Ada diagram kayak gini juga ya. Kadang-kadang ya cuma diagram gitu aja. SP ultrasonic sensor apa sih? Tapi dengan cara begini ya, saya bisa cepat teng. Ya. Tuh, teng. Gitu ya. Soal breed nih, bedah buku ya. Pseudoscience kah? Nah, jadi saya catat tadi supaya saya konteksnya itu, tadi konteksnya ini sampai di mana? Saya balik lagi konteksnya sampai di mana. Kalau di dalam sistem komputer itu sebenarnya dimasukkan ke dalam stack ya. Di-push datanya atau apa, memorinya atau variabelnya yang kita pikirkan sekarang ini poin-poinnya atau apa, kita simpan, kita ambil snapshot, kita simpan ke dalam memori ya. Kalau orang bilang di stack, masukin stack, masukin itu. Nah, kemudian kita switch ngerjain yang lain. Kalau kita mau baca balik lagi tadi, kita pop, kita ambil lagi dari stacknya, kita ambil lagi baca lagi di pop. Oh itu tadi balik ya. Jadi demikianlah sebetulnya cara saya melakukan context switching.
Ada yang bisa ditalar, maksudnya diingat-ingat, tapi sebagian besar memang dicatat ya, dinoteskan supaya oh iya keinget gitu ya, gitu ya. Jadi semoga Anda bisa belajar melakukan context switching yang bagus ya, yang smooth, dan context switching itu biasanya quote unquote secara komputasi mahal, secara otak kita juga berat di otak ya, memang berat di otak. Orang yang multitasking itu berat di otak. Karena kita harus context switching dan kepalanya bisa ngebul, makanya saya rada botak. Alasan Pak Budi mah udah tua, bukan masalah itu Pak, masalah umur. Iya benar juga, usia sih ya. Terus ya dari context switching sehingga kita bisa melakukan multitasking ya, bisa melakukan multitasking. Tidak banyak ya belajarnya, kalau saya memang hyper multitasking, tapi ada orang bisa banyak ya, sehingga kita bisa menjadi tetap menjadi jagoan di bidangnya ya, tetap jadi jagoan di bidangnya, dan kita punya kemampuan yang hebat di semua bidang, sehingga kita bisa berkomitmen kepada beberapa hal sehingga orang bisa mengandalkan kepada kita. Ya, yang penting orang itu percaya kepada kita apa? Karena reliable. Ketika kita dibutuhkan kita hadir. Ketika di lapangan futsal misalnya hadir. Ketika main band hadir. Ketika meeting hadir. Ketika menjadi juri hadir. Ketika ngajar hadir. Nah itu ya. Jadi dapat diandalkan sehingga predictable bagi tim players yang lain. Begitulah ya. Saya ini kok kopinya jadi dingin karena udah lama nih. Kita berhenti dulu ya. Yang penting sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya masih ada nih. Multitasking dulu ya.